Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Isram. Terima kasih masih stay nonton video YouTube saya Isram Lau. Video yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, melalui video ini saya ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, edukasi tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Segmen kali ini saya mau bahas mengenai pinjol, pinjaman online atau fintech ya, financial technology. Ya, bagaimana cara menghadapi debt collector, pinjol yang lakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, tidak beradab, serta seperti apa solusinya. Nah, oke, baik teman-teman ya, ini cara menghadapi debt collector pinjol. Nah, cara menghadapi atau solusinya bagaimana? Nah, ini cara menghadapi debt collector pinjol. Nah, kalau ada debt collector yang sampai menghubungi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, berarti ya utang piutang terhadap pinjol ini sedang bermasalah tentunya. Kan gitu ya. Nggak mungkin debt collector atau para penagih utang ini akan menghubungi Bapak Ibu saudara sekalian ketika tidak bermasalah tentang cara mekanisme pembayarannya. Nah, oke, baik teman-teman, Bapak Ibu ya, untuk mengetahui cara solusinya seperti apa ya, tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, jadi mengenai pinjol, pinjaman online, fintech, perusahaan teknologi dan apalah namanya itu. Ada juga yang namanya rentenir, bank keliling, yang pada intinya di sana ada proses pinjam meminjam uang ya. Nah, kalau sudah masuk dalam ranah pinjam meminjam uang atau utang piutang ya, ini masuk dalam ranah keperdataan, hubungan keperdataan teman-teman ya. Nah, bisa nggak di bawah ranah pidana? Bisa juga apabila sejak awal dimulainya proses pengajuan secara administrasi ya, diajukan ke perusahaan pinjol tersebut, ada data-data yang dimanipulasi. Nah, itu lain cerita ya, sehingga data tersebut diajukan ternyata datanya data manipulasi. Nah, ini bisa masuk dalam ranah pidana. Perusahaan pinjol ya bisa melakukan upaya secara pidana terkait data yang dimanipulasi. Nah, itu terkait utang piutangnya, itu masuk dalam ranah perdata. Dua persoalan berbeda. Nah, baik teman-teman, nah, mengenai pinjol atau fintech ini ya memang harus kita akui bahwa sangat membantu masyarakat yang memang masyarakat kelas menengah ke bawah ya. Nah, di sisi lain ya mereka mengajukan pinjaman ya untuk keberlangsungan hidupnya ataupun juga mungkin dengan modal usaha atau bisnis ya. Nah, ini memang sangat membantu, tetapi di sisi lain juga ada ya baik buruknya ya. Nah, buruknya ketika ya si nasabah atau debitur ini ya sudah mulai bermasalah dengan mekanisme pembayaran, maka ya mendapat intimidasi, teror atau cara-cara penagihan ini yang tidak humanis ya, sehingga merusak psikologi si peminjam tadi atau debitur ya. Bahkan ada yang harus meregang nyawa, bunuh diri, karena mungkin ya sudah tidak kuat dengan adanya teror, intimidasi, rasa malu ya. Nah, ini sebenarnya yang tidak boleh terjadi. Nah, teman-teman ya, mengenai pinjol ini ya banyak ya, perusahaan-perusahaan pinjol ini banyak sekali platformnya, banyak perusahaannya ya, ada yang resmi, ada yang tidak resmi atau ilegal. Nah, tidak berafiliasi dengan Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, perusahaan-perusahaan pinjol fintech ini yang terdaftar atau perusahaan yang legal ini tentunya akan mengikuti standarisasi metode penagihan dan ikut aturan pemerintah ya. Tapi ada juga yang baik ilegal maupun legal
ketika ada nasabah yang telah melakukan tidak membayar atau menunggak, maka mereka menggunakan cara-cara mereka sendiri untuk melakukan penagihan. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi ya, karena cara penagihan itu sudah ada aturannya, sudah ada standarisasinya berdasarkan ketentuan undang-undang, aturan dari BI, OJK. Ya, itu ya teman-teman ya. Dan orang-orang yang melakukan penagihan ini ya harus punya sertifikasi, paham ya. Karena memang ya yang namanya persoalan utang piutang ini masuk dalam ranah keperdataan, maka harus diselesaikan secara keperdataan. Nah, ingat juga ya teman-teman ya, Bapak Ibu, bagi yang punya sangkutan, punya kewajiban, silahkan diselesaikan. Jangan justru malah menghindar. Ada yang kabur-kaburan, kucing-kucingan. Sudah tahu dia punya kewajiban tapi kabur, menghilang, dicari di rumahnya, malah galakan dia daripada si petugas tagihnya. Nah, ini sebenarnya semua bisa diselesaikan secara baik-baik dengan kepala dingin. Ada yang justru malah melakukan pengaduan, melibatkan pihak ketiga seperti ormas-ormas dan lain-lain ya, agar si penagih ini ya tidak berani, ya niatnya kan ke sana ya, tidak berani untuk melakukan penagihan. Yang sebenarnya ya ini kewajiban, hak dan kewajiban ya. Yang namanya utang harus dilaksanakan, harus diselesaikan. Jangan ditunggak-tunggak. Kalau misalkan dia belum mampu membayar, maka obrolin secara baik-baik, minta waktu, kan begitu. Nah, ya semua sih ada baik buruknya. Oke, baik teman-teman ya. Ketika Bapak Ibu, contoh misalkan ya, melakukan pinjaman kepada salah satu pinjol, ya pinjaman online, vintage atau rentenir ya, tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Misalkan mau pinjam uang ya 5 juta atau 10 juta dengan tenor atau lamanya waktu itu mungkin 1 bulan. Nah, setelah proses berjalan sudah hampir 1 bulan belum juga terjadi pembayaran atau pengembalian utang tersebut, maka tentu akan dihubungi oleh bagian penagihan nanti ya, entah itu eksternal maupun internal. Nah terkadang ini ya, ketika seseorang sudah kreditnya sudah macet ya, utangnya sudah macet, untuk mensiasati, nah ini ya saran saya ya, ada yang mensiasati dengan cara apa? Dia harus membuka pinjol lagi yang baru ya, untuk gali lubang tutup lubang ya. Ada persoalan yang belum selesai, akhirnya dia buka lagi pinjaman yang baru, dan seterusnya seperti itu. Yang awalnya 1, buka 1 lagi menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, dan akhirnya utangnya banyak ya. Nah, ini yang membuat orang kadang hilaf, ada yang sampai bunuh diri. Nah, sehingga ya banyak resikonya, banyak dampaknya kalau sudah seperti itu. Nah, ketika sudah buka misalkan 1, 2, 3, 4 ya, ini kan utang berjenjang ya. Tentu yang dibuka pertama ya, pinjol yang diambil pertama itu nilai utangnya kan semakin turun. Nah, dan sementara ya pinjol-pinjol yang baru dia buka itu ya nilainya lumayan. Nah, maka saran saya jangan terjebak dengan semua akun-akun atau pinjol yang sudah dibuka ya. Jangan semua-muanya, saran saya ya. Karena ini sudah kadung jadi masalah, karena ini tidak dibayar, ini tidak dibayar, yang satu tidak dibayar, dan semuanya pemilik pinjol ini akan teriak ya, teriak dengan cara mengutus petugas-petugas atau debt kolektornya untuk melakukan penagihan ya. Hadapi aja, saran saya silahkan dihadapi, dan ingat jangan melihat ya, misalkan pinjaman pertama tadi ya yang awalnya 5 juta atau 10 juta ya, sekarang ditekan sudah dibayar sisa misalkan 1 juta dan pinjaman yang lain masih jutaan, maka jangan terjebak dengan semua harus dibayar ya. Fokus prioritas terhadap nominal atau nilai utang yang tinggal sedikit ya, fokus di situ ya. Kalau misalkan terjebak nih dengan situasi seperti itu ya, ini kan ibaratnya bola salju ya, jangan semuanya dipikirkan
boleh dipikirkan, tapi prioritaskan mana yang memang skala prioritas. Karena ya, pada prinsipnya pinjol ini dibayar tidak dibayar tetap akan ditagih oleh pihak penagih, oleh petugas tagihnya, atau mungkin melalui debt collector. Maka saran saya ya, untuk mengatasi hal ini ya, selesaikan nilai yang paling kecil atau nilai utang yang tinggal sedikit. Nah, setelah itu selesai baru beranjak pada utang yang berikutnya. Nah, kalau misalkan berpikir ada 4 atau 5 pinjol semuanya bermasalah, ya, utangnya mulai dari rendah sampai tinggi, dan kita pikirkan yang lebih tinggi, sementara nilai yang paling kecil, nilai utang yang paling kecil kita tinggalkan, kita abaikan, maka yakin ya, ini suatu saat akan membesar kembali, ya, akan lebih besar lagi dan bisa setara dengan nilai-nilai pinjol yang lainnya. Maka saran saya, tunaikan, selesaikan utang yang tinggal sedikit, lalu kemudian selesaikan satu-satu, ya. Karena dibayar nggak dibayar, pasti perusahaan pinjol atau debt collector akan selalu melakukan penagihan, begitu terus. Maka saran saya, fokus terhadap satu saja dulu. Selesaikan nilai utang yang paling kecil, baru masuk pada utang-utang yang lain. Nah, itu salah satu solusi. Lalu kemudian misalkan ada yang datang, entah itu debt collector, entah itu siapa ya, orang yang diutus oleh perusahaan secara resmi datang menghadap, atau mungkin melalui telepon dengan cara nada-nada yang kasar, ya, sebaiknya kita harus hadapi, jangan kita abaikan, ya. Ini hanya persoalan waktu aja. Kalau memang niatnya untuk bayar, silahkan dibayar. Saran saya tidak merekomendasikan untuk menghindar lalu kabur, ya, tapi tetap harus diselesaikan, karena semua persoalan itu dapat diselesaikan, ya, dapat diselesaikan. Tentu ada solusinya. Nah, misalkan ada yang datang lalu mengancam akan melakukan upaya hukum, ya, menuntut baik secara pidana maupun perdata, ya. Nah, perlu saya tekankan kembali bahwa mengenai urusan utang piutang dengan pinjol ini merupakan hubungan keperdataan, ya, hubungan keperdataan. Maka ketika ada yang mengancam akan membuat laporan ke kantor polisi karena sudah melakukan penggelapan dan lain-lain, ya. Ingat ya, mengenai persoalan pinjol ini hubungannya merupakan hubungan keperdataan, ya. Hubungan keperdataan, ada perjanjian, ya. Ada syarat sah perjanjian itu, ya. Kalau semuanya sudah terpenuhi syarat itu, maka perjanjian itu ya dianggap sah. Lain halnya ketika misalkan sejak awal data yang sudah kita ajukan sebagai nasabah nih, mengajukan kredit atau mengajukan pinjaman ke perusahaan pinjol, dan ternyata data tersebut bermasalah, ada manipulasi di sana, maka itu lain cerita, ya. Itu bisa dituntut secara pidana, ya. Sangat beralasan hukum bagi perusahaan pinjol untuk lakukan penuntutan secara pidana dengan cara membuat laporan, ya, atas karena mungkin keterangan palsu, penipuan dan lain-lain. Nah, oke, balik lagi kepada persoalan tadi. Maka yang saya sampaikan, hubungan pinjol dengan nasabahnya merupakan hubungan keperdataan, dan kalau misalkan diancam untuk dilaporkan, ya tidak usah dihiraukan, abaikan saja, karena ini masuk dalam materi keperdataan. Nah, misalkan dia mengatakan, ya saya akan gugat Anda ke pengadilan negeri karena wan prestasi. Kita harus lihat dulu nih besaran nilai utang yang dipinjam oleh si nasabah terhadap pinjol, perusahaan pinjol. Misalkan nilainya cuma 5 juta, 10 juta, 15 juta. Apa iya persoalan ini harus dibawa ke ranah pengadilan? Hanya persoalan 5, 10 atau 11 juta. Ya, siapa yang akan lebih rugi nantinya? Ini saya ngasih informasi, ya. Siapa yang akan dirugikan sebenarnya nantinya ketika persoalan ini masuk dalam ranah pengadilan, gugat dengan cara gugat wan prestasi, ya tentu
untuk berperkara di pengadilan secara hukum ya ini tentu akan mengeluarkan biaya kos, belum lagi daftar kuasa, belum lagi daftar gugatan, belum lagi daftar eksekusi, unmoney, dan juga misalkan mau menggunakan jasa pengacara, lawyer ya itu tentu ada biayanya juga. Uang yang diperjuangkan oleh perusahaan pinjol 15 juta atau 10 juta, kalau misalkan bayar biaya panjar perkara, bayar jasa lawyer, nah ini untuk 20 juta ya mungkin ya tidak cukup bagi seorang lawyer kan gitu. Nah tentunya perusahaan vintage itu ya akan berpikir juga ke arah sana. Namun biasanya kalimat-kalimat dengan cara menyampaikan akan melakukan gugatan ke pengadilan dan lain-lain ya ini hanya sekedar ya untuk menakut-nakuti ya, melakukan penekanan secara psikologi terhadap si nasabah atau debiturnya agar mau melaksanakan kewajibannya, sisa utangnya, apalagi dia mau nuntut secara pidana. Wow, nggak ada tuh ya persoalan utang piutang, perjanjian lalu kemudian bisa dibawa ke ranah pidana, apalagi misalkan yang diperjuangkan atau tagihan itu hanya 10 juta, 15 juta ya. Silakan aja buat laporan polisi ya, apakah modalnya balik atau justru malah bisa lebih dari itu, karena semua upaya hukum ya tentu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah itu ya yang kedua. Lalu yang kemudian yang ketiga, misalkan dia akan melakukan penyitaan terhadap suatu objek jenis barang yang punya nilai ekonomis yang setara nilainya dengan piutang. Nah, misalkan utangnya 15 juta atau 10 juta. Lalu kemudian ada pihak penagih utang atau mungkin melalui tangan debt collector mau mengambil barang seperti motor misalkan, kendaraan atau kulkas, televisi, kursi sofa yang ada di dalam rumah yang punya nilai ekonomis dan setara dengan jumlah piutang, maka tidak boleh dilakukan secara serta-merta ya. Semua ada mekanismenya, ada upayanya ya. Misalkan mau diambil ya, tidak bisa diambil begitu saja. Nanti kena delik nih yang akan mengambil barang tersebut, itu perampasan, pencurian, mengambil barang milik orang lain secara paksa. Nah itu kena delik nantinya. Maka ya untuk melakukan itu, mengeksekusi barang itu seperti motor, kendaraan, televisi, kulkas, sofa dan lain-lainnya, silahkan ajukan penetapan eksekusi ke pengadilan ya. Ajukan gugatan ke pengadilan. Nah baru setelah berkekuatan hukum tetap, barulah objek-objek jaminan barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang yang mempunyai nilai eksekutorial yang sah ya, mempunyai nilai eksekutorial yang sah. Nah itu teman-teman ya, semua ada mekanisme, tidak boleh melakukan penyitaan begitu saja. Nah, jadi solusi yang saya sampaikan ini ya semoga bermanfaat ya. Ini kita sharing, terus kemudian ini cara menghadapinya ketika ada pihak debt collector yang datang. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, yang namanya kewajiban utang piutang itu harus ditunaikan, harus diselesaikan. Solusi yang paling tepat untuk menghadapi pinjol ini atau gagal bayar ya adalah dengan cara membayarnya. Nah itu saran saya. Tapi kalau misalkan belum sanggup untuk melakukan pembayaran, mencicil, maka silahkan komunikasi secara baik-baik aja kan gitu. Nah kalau misalkan ada yang ancam teror akan menyebarkan foto identitas dan lain-lain kepada pihak-pihak lain, maka ya ini sudah masuk dalam ranah pidana, bisa dilaporkan ya pinjolnya, oknum pinjolnya, atau mungkin oknum debt kolektornya, bagian penagihannya ketika dia sudah melakukan hal itu, karena ini merupakan di luar dari perjanjian awal sebelum dana itu cair ya. Tidak ada disebutkan dalam perjanjian atau syarat-syarat perjanjian ya, ketika data yang dimiliki oleh pinjol yang diterima dari si nasabah
ketika dia wan prestasi akan disebarkan dan lain-lainnya. Dalam perjanjiannya itu tidak ada, dan itu pun kalau ada ya itu sudah melanggar undang-undang perjanjian, ya, aturan perjanjian, ya, sesuatu hal yang dilarang. Nah, itu teman-teman, Bapak Ibu semua, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Semoga yang menyaksikan video ini bertambah wawasannya, mempunyai ilmu dan bisa diaplikasikan. Nah, oke. Baik teman-teman, Bapak Ibu semua, demikian. Terima kasih, salam keadilan.